Halo semuanya, selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini kami akan membahas bagaimana bisnis IT Alignment berperan dalam meningkatkan corporate sustainability. Nah, sebelum itu izin kami memperkenalkan diri. Aku, Jafir Fabianowita dan rekanku, Intan Saihati Sikaraji. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu introduction. Bisnis IT Alignment Bita. Bagian ini menjelaskan bahwa bisnis IT Alignment Bita menjadi faktor kunci dalam operasional strategis organisasi modern di tengah ekonomi global yang saling terhubung. Bita didefinisikan sebagai keselarasan antara tujuan bisnis dan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian terdahulu. Chen, Enrich, Aversano, Silvius, Luhmann, dan Yang menunjukkan bahwa Bita berpengaruh signifikan terhadap keunggulan kompetitif, efektivitas transformasi digital, serta keberlanjutan jangka panjang organisasi. Dengan semakin pentingnya peran teknologi AI, Big Data, Internet of Things, cloud organisasi menghadapi tantangan dalam mencakup perubahan teknologi yang cepat, kebutuhan kerja lintas fungsi, dan kebutuhan integrasi informasi yang konsisten. Di akhir bagian penulisan, penulis menegaskan urgensi analisis hubungan langsung antara beta dan corporate sustainability yang menjadi fokus utama penelitian ini. Selanjutnya, material and methods. Bisnis IT alignment atau BITA dipaparkan sebagai proses penyelarasan antara sumber daya TI dengan strategi bisnis agar perusahaan dapat beroperasi secara optimal. Literatur memperlihatkan bahwa organisasi yang mencapai alignment memiliki kinerja lebih baik dibanding yang tidak sejalan. Istilah BITA sering juga disebut dengan integration, fit, harmony, fusion, atau linkage. Namun, penelitian juga menyoroti risiko alignment yang terlalu kaku, seperti misalignment ketika strategi bisnis tidak konsisten, stagnasi IT, dan tantangan globalisasi yang memengaruhi kompatibilitas skala dan budaya. Selain itu, studi menemukan indikasi adanya kemungkinan hubungan langsung antara beta dan corporate sustainability. Meski penelitian empiris sebelumnya masih terbatas, literatur juga menyoroti keterkaitan antara budaya organisasi dan keberlanjutan yang memberi dasar bahwa beta dapat memengaruhi sustainability melalui budaya kerja. Selanjutnya, konsep SPEC Self-Perceived Action Competence for Sustainability. Penelitian ini mengadopsi model SPECS untuk menilai kemampuan individu dalam mendukung tindakan keberlanjutan. Terdiri dari tiga. Yang pertama, knowledge of action possibilities. Yang terus, confidence in one influence. Lalu, willingness to act. Model ini penting karena digunakan untuk mengukur dampak beta terhadap kompetensi tindakan keberlanjutan di tingkat karyawan. Selanjutnya, research and approach. Bagaimana bagian ini memperkenalkan pendekatan metodologis penelitian menggunakan case research dengan mixed method research atau disingkat MMR. Pendekatan case research dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terkait fenomena dalam konteks dunia nyata. Mixed method research digunakan karena penelitian mengkaji dua perspektif. Yang pertama, perspektif karyawan atau kuantitatif, menilai bagaimana enam faktor beta mengaruhi self-perceived action competence for sustainability. Yang kedua, perspektif organisasi atau kualitatif, mengevaluasi bagaimana beta mendukung strategi dan operasi berkelanjutan. SPECS yang dikembangkan dari konsep action competence Jensen and Sheng yang mencakup tiga dimensi, yaitu tadi knowledge of action possibilities, confidence in one's influence, dan willingness to act. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang research study result atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Jadi berdasarkan aspek kuantitatif, jadi temuan yang ditemukan yaitu dari 6 faktor BITA atau Business IT Alignment yang terdiri dari komunikasi, kompetensi, lingkup, dan arsitektur, kemitraan, tata kelola, maupun keterampilan, itu ternyata berpengaruh kuat terhadap 3 faktor dari
Perceived Action Competence for Sustainability. Nah, artinya semakin baik dari alignment bisnis IT, maka semakin baik juga kompetensi dari karyawan. Dalam yang pertama, pengetahuan keberlanjutan, kemauan bertindak, kepercayaan diri, dan pemberdayaan. Nah, jadi maknanya BITA ini secara signifikan mempengaruhi perilaku keberlanjutan dari karyawan. Nah, ini menunjukkan bahwa alignment bukan hanya soal teknologi, tetapi mendorong budaya keberlanjutan dari organisasi. Selanjutnya, dari sisi kualitatif, setelah dianalisis, ditemukan bahwa maturitas dari BITA dari perusahaan yang telah diteliti, yaitu perusahaan infrastruktur, ada di level 3.3. Nah, artinya di level ini perusahaan sudah cukup mapan, lalu prosesnya sudah terstruktur dan bisa ditingkatkan. Dengan detail aspeknya yaitu komunikasi IT bisnis cukup baik, nilai dan evaluasi proyek cukup baik juga dalam dashboard performa, tata kelola selaras dengan strategi bisnis, lalu kemitraan mulai berjalan, dan scope and architecture sudah terintegrasi secara organisasi, lalu keterampilan karyawan menunjukkan pemahaman bisnis dan teknologi yang mulai meningkat. Jadi masih di alignment yang menengah, bukan pemula, namun bukan juga optimal, jadi belum optimal. Eh, dan penemuan kualitatif ini mendukung temuan kuantitatif bahwa bisnis IT alignment ini memang berjalan dan relevan. Selanjutnya, kita berlanjut pada pembahasan, yaitu yang pertama ada keterkaitan dari BITA. Nah, dari keenam faktor tadi mempengaruhi kompetensi keberlanjutan dari karyawan, di mana karyawan lebih paham isu keberlanjutan, lebih mau bertindak, lebih percaya diri dalam melanjutkan aksi keberlanjutan, sehingga BITA tidak hanya mendukung operasional IT dari perusahaan, namun juga membentuk perilaku keberlanjutan dari level individu maupun organisasi. Selanjutnya, peran teknologi dalam sustainability atau keberlanjutan. Dari data kualitatif sendiri, jadi IT itu mampu mendorong culture of sustainability melalui intranet, kolaborasi digital, knowledge sharing, dan gamifikasi, di mana IT ini meningkatkan transparansi kinerja lingkungan, misalnya pada jejak karbon, limbah, maupun efisiensi energi. Selanjutnya, ada juga tantangan yang dihadapi, di mana tantangan dalam PITS sendiri ada di resistensi karyawan terhadap perubahan teknologi, lalu kompleksitas dari sistem IT sendiri, lalu biaya implementasi IT yang tinggi, dan organisasi yang harus terus beradaptasi dengan teknologi baru seperti AI, IoT, blockchain, maupun green IT. Nah, namun di sini juga ada beberapa cara yang telah dirangkum cara menghadapinya, yaitu kita harus fokus pada strategic planning agar investasi IT benar-benar mendukung tujuan keberlanjutan dari perusahaan. Lalu yang kedua ada promosi kolaborasi lintas fungsi, di mana bisnis dan IT sendiri harus bekerja sama secara berkelanjutan, bukan sendiri-sendiri. Jadi harus dipadukan secara terintegrasi. Lalu selanjutnya investasi pada kapabilitas IT yang mendukung keberlanjutan. Contohnya ada di sistem monitoring energi, pengukuran emisi, green computing, dan sebagainya. Jadi tidak eh, akan banyak biaya implementasi yang tinggi karena kita menggunakan monitoring energi, green computing yang mendukung adanya keberlanjutan. Lalu selanjutnya yang keempat ada prioritaskan pelatihan dan edukasi karyawan. Yang kelima manajer atau pengelola harus ahli dalam change management, di mana teknologi akan terus berubah, jadi harus ahli dalam change management. Lanjutnya penggunaan IT untuk meningkatkan engagement stakeholder, di mana platform digital dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Dan yang terakhir, sampailah kita pada kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, di mana ternyata BITA secara signifikan mendukung corporate sustainability, baik melalui kompetensi karyawan maupun proses organisasi. Jadi, enam faktor tersebut mendukung kompetensi karyawan. Selanjutnya ada maturitas BITA perusahaan yang menunjukkan level menengah
yang artinya bisnis IT alignment ini sudah berjalan namun perlu peningkatan. Lalu yang ketiga adalah faktor manusia ini ternyata menjadi tantangan utama, di mana ada resistensi terhadap perubahan dan kurangnya keterampilan dari karyawan sendiri. Selanjutnya yang keempat, tidak ada pendekatan universal untuk di ITA. Jadi semua faktor seperti komunikasi, tata kelola, value, partnership, architecture, skills, itu harus ditingkatkan secara seimbang, bukan sendiri-sendiri. Jadi harus secara beriringan. Selanjutnya, yang kelima itu organisasi atau perusahaan perlu terus beradaptasi dan perkembangan teknologi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu RIT ini berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, mempermudah pemantauan, mendorong budaya berkelanjutan, memberikan data untuk keperluan strategis, keputusan strategis. Oke, dan itulah presentasi dari saya, Intan Syahati dan Javier Fabiani Wita. Berikut referensinya berasal dari ResearchGate. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.